Pemirsa, sejak dimulainya masa pandemi di Indonesia pada awal tahun 2020, jumlah angka pekerja anak terus meningkat. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, angka pekerja anak selama tahun 2020 meningkat sebesar 3,25% dari tahun sebelumnya. Inilah yang seharusnya dinikmati anak-anak, yaitu bermain. Kegiatan ini menjadi satu dari 10 hak anak di seluruh Indonesia yang harus diperoleh anak seperti yang diamanatkan oleh PBB sejak tahun 1989 pada Konvensi Hak Anak. Hak anak lainnya adalah hak mendapatkan identitas, hak mendapatkan kewarganegaraan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak berperan dalam pembangunan, hak mendapatkan kesamaan, hak berkreasi, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan makanan yang layak, dan hak atas kesehatan. Namun berbagai hak tadi semakin tergerus, apalagi sejak zaman pandemi COVID-19 merebak, di mana mereka terlibat untuk mengurangi beban keluarga dengan menjadi pekerja. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, persentase pekerja anak dengan rentang usia 10-17 tahun pada tahun 2020 meningkat menjadi 3,25% dari tahun sebelumnya sebesar 2,35%. Meningkatnya angka pekerja anak harus disikapi secara serius, mengingat mereka adalah aset masa depan bangsa. Tumbuh kembang mereka harus dipenuhi dengan kreativitas, bukan bekerja. Mengembalikan hak anak adalah salah satu kunci kemajuan suatu bangsa. Ya, untuk membahas lebih lanjut tentang meningkatnya angka pekerja anak usia dini di masa pandemi, saat ini kami telah terhubung dengan Ibu Ai Mariyati Soliha selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Baik, kita akan berdiskusi langsung mengenai pekerja anak, terutama di tengah pandemi saat ini. Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker ini menargetkan, Bu, tahun 2022 sudah tidak ada lagi pekerja anak. Namun melihat kondisi kita saat ini, situasi kita saat ini terutama di tengah pandemi COVID-19, rasanya target tersebut sulit terrealisasi. Bagaimana kalau tanggapan Ibu sendiri? Ya benar, kita harus melihat data ya Mas ya. Selain tentu pengaduan yang datang ke KPAI serta pantauan kami dalam berbagai kasus pekerja anak. Kita melihat tren datanya, kita dari anak pekerja sampai anak pekerja anak itu mencapai 3,6 juta di 2019-2020. Dan trennya meningkat memang seperti tadi disampaikan oleh BPS. 1,2 juta itu adalah pekerja anak. Nah artinya ini yang terlepas dari perlindungan hukum, terlepas dari situasi anak-anak yang harusnya haknya dipenuhi. Kalau anak yang bekerja memang ada di dalam aturan perundangan kita ya, terutama 13/2003 tentang ketenaga kerjaan. Tetapi pekerja anak adalah mereka yang tadi tercerabut dari haknya, mereka mungkin tanpa pengasuhan, mereka ada situasi yang ketelantaran, mungkin juga mereka masuk dalam situasi pekerjaan terburuk anak. Tentu KPAI melihat ini sebuah keprihatinan ya, dampak domino, dampak yang sedemikian luas dari situasi pandemi kita yang kemudian tanpa kita sadari atau bahkan sesungguhnya disadari bahwa situasi anak-anak yang masuk dalam dunia kerja secara dini ini semakin meningkat, dan itu harus kita sikapi segera, harus pemerintah memiliki langkah-langkah yang lebih inovatif, apalagi kalau melihat Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022, saya kira ini bukan perkara mudah ya, justru harus menjadi otokritik atas situasi hari ini yang mungkin terlepas dari roadmap yang ditetapkan, karena situasi pandemi kan semua orang tidak ada yang tahu gitu. Harus yang kita lakukan adalah segera bandul ini itu kita kendalikan, dan memang target-target yang tadi dikatakan itu harus segera kita organize untuk membangun sebuah kepastian bahwa kita memang harus mencapai situasi pekerja bebas dari pekerja anak tersebut. Baik, jadi ini memang efek domino yang merata ya ke seluruh aspek. Lalu bagaimana, Bu, langkah-langkah signifikan seperti apa yang bisa mencegah terjadinya ada pekerja anak terus-menerus? Ya, pertama secara hak anak itu satu anak, satu hak, satu perlindungan itu harus kita penuhi. Bahwa kalau biasanya kita melihat datangnya atau munculnya data-data pekerja anak ini dari survei-survei atau laporan di masyarakat, maka hari ini kita balik berapa sekolah
dari selisih anak masuk SD sampai SMP misalnya yang kemudian tidak tercover masuk sekolah. Lalu ada berapa situasi keluarga yang memang perlu penanganan baik itu dari tingkat kesejahteraan dan kemiskinan. Kemudian juga pada lokus-lokus pengaduan ya, karena ini trennya juga terlihat kantong-kantongnya di berbagai provinsi, misalnya 10 provinsi tertinggi yang membutuhkan langkah yang lebih jelas, itu saya kira harus pemerintah turun dan memberikan langkah-langkah yang dibutuhkan. Yang pertama tentu aspek pemenuhan hak pendidikan. Yang kedua aspek lingkungan dan keluarga ya, dan ini terkait juga bagaimana kesejahteraan keluarga ini terdampak dari pandemi, bahwa banyak yang PHK, bahwa banyak yang terdapat pengurangan pekerjaan gitu ya, jam kerjanya dikurangi dan lain sebagainya, berdampak secara ekonomi. Maka ruang lingkup kesejahteraan dan peningkatan ekonomi keluarga juga harus masuk di dalam langkah-langkah pembebasan dari pekerja anak ini. Kalau hanya pekerja anaknya yang kita berikan perlindungan tanpa berkorelasi erat dengan keluarga, ya saya kira cycle-nya tidak akan pernah terputus. Jadi yang pertama tentu saya mendukung adanya revitalisasi ya terhadap aturan dan regulasi, bahwa kalau di dalam roadmap 2022 kita akan terbebas dari situasi pekerja anak, maka munculkan indikator dampak dari pandemi ini, sehingga pendekatannya tentu anak dan keluarga, serta lingkungan saya kira termasuk dunia usaha, itu harus memberikan afirmasi dan kuota yang jelas terhadap keluarga yang terdampak secara signifikan, karena kalau tanpa ada dunia usaha ya masuk di dalam cycle-nya pemerintah dan civil society serta masyarakat pada umumnya, saya kira juga pemerintah tidak akan bisa tangannya untuk masuk dalam memperbaiki situasi ini. Dan yang kedua, selain regulasi yang sudah memayungi berbagai kebijakan, programnya juga harus kita ungkap kita buat se-efektif mungkin melihat situasi dan kondisi hari ini. Kalau dulu mungkin ada selisih tadi yang dikatakan anak tanpa sekolah, hari ini yang tertinggi justru angkanya adalah anak yang berstatus sekolah, yang kemudian masuk di dunia baik itu formal ataupun non formal terkait pekerja anak. Nah ini tentu harus diwaspadai gitu ya. Di satu sisi anak disekolahkan, di sisi lain tetap disuruh kerja, atau anaknya sendiri misalnya punya lingkungan yang kemudian dia bekerja. Nah ini harus kita waspadai. Artinya situasi pekerja anak ini juga harus dipahami oleh lembaga pendidikan. Ya, lembaga pendidikan harus memiliki ruang lingkup yang memberikan pemahaman baik langsung kepada anak ataupun orang tua, bahwa berikan haknya seluas-luasnya kepada anak untuk sekolah, untuk mengenyam pendidikan. Dan trennya ini tertinggi di 2 tahun terakhir itu dari usia 10 sampai 12 tahun ya, di luar angka minimal yang ditoleransi oleh negara ini untuk boleh bekerja. Saya kira ini titik kritis ini harus betul-betul menjadi masukan kepada Dinas Pendidikan dan Kementerian Sosial, saya kira, untuk membangun sebuah kekuatan dari sisi orang tua dan anak, sehingga kembalikan mereka untuk sekolah, tarik mereka dalam situasi-situasi buruk, baik itu yang bekerja misalnya di jalanan atau ada pekerjaan misalnya menjadi tukang parkir dan lain sebagainya, tarik kembali gitu. Tetapi memang serta-merta harus diberikan infrastrukturnya, bahwa ada ruang lingkup penanganan baik anak-anak itu sendiri serta keluarganya. Saya kira 2 program ya, dari regulasi, program, dan kemudian tadi turun rembuknya pihak swasta, korporasi di sini, itu akan membentuk sebuah roadmap baru ketika masa pandemi ini menjadi tolak ukur atau menjadi indikator yang harus kita sikapi bersama. Karena kalau hanya salah satu pihak, pemerintah saja, saya kira juga tidak mungkin. Nah tentu kalau KPAI melihat aspek kesejahteraan anaknya, Mas, bahwa tadi pemenuhan hak kesehatan, pendidikan, bermain, berekreasi, itu betul-betul multifunction dan multi pihak ya, termasuk pemerintah daerah di dalamnya, sehingga Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah dipetakan kesejahteraan anak di dalam klasterisasi, baik itu keluarga, kesehatan, hak sipil, dan segala macam bentuk dari kekerasan ya, terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan, itu harus betul-betul diterima. Satu anak, satu situasi sejahtera.
Jadi kami pada konteks itu dan pada konteks kesejahteraan keluarga dan masyarakat, tentu pihak yang tadi saya sebutkan, sehingga pekerja anak atau bentuknya eksploitasi anak atau bahkan keluarganya sendiri gitu ya yang menyuruh anak untuk bekerja, ini bisa kemudian diatasi satu persatu gitu dan bisa dikembalikan anak ini kepada penerima hak yang memang betul-betul harus dia rasakan dalam usia 18 tahun ke bawah, yaitu hak dia pemenuhan dalam pendidikan dan lingkungan anak-anak yang harusnya dia terima. Saya kira itu, Mas. Baik, jadi ini memang masalah yang sangat kompleks sekali ya kalau kita mau menyelesaikan masalah pekerja anak. Lalu di satu sisi Bu, ada mungkin dari masyarakat yang lemah ekonomi dari menengah ke bawah yang memang kesulitan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka sehingga anaknya mau tidak mau mungkin membantu secara tanpa sepengetahuan mungkin dari orang tuanya. Dan mungkin ini bisa menjadi sasaran empuk bagi para kapitalis, bagi para pebisnis-pebisnis tertentu untuk merekrut anak karena sekali lagi anak-anak ini mungkin mudah diiming-imingi dan upah mereka atau jasa mereka lebih murah dibandingkan orang-orang dewasa pada umumnya. Bagaimana bisa mencegah Bu agar tidak terjadi circle ini terus-menerus antara demand dan supply-nya? Iya, tentu yang harus kita waspadai lagi adalah kelompok-kelompok yang sengaja merekrut ya. Bahkan kalau memang ini masuk dalam ranah domestik bahwa orang tua sendiri yang tidak berdaya dan kemudian anak disuruh dan dipekerjakan gitu, itu juga kami betul-betul itu situasi keluarga yang sangat kritis gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan memang ini ada pendekatan pidana ketika anak masuk justru bekerjanya yang tidak ada embel-embel eksploitasi misalnya, tapi kemudian terjadi perbudakan dan eksploitasi seksual, karena angka ini juga di KPAI terkonfirmasi sangat tinggi gitu ya, bagaimana mereka yang awalnya mungkin hanya bekerja di kafe, hanya bekerja di toko, tapi kemudian ditemukan justru mereka dieksploitasi secara seksual, seperti yang saya sedang tangani hari ini gitu, mereka bekerja di kafe tapi harus malam dan harus menemani tamu dan lain sebagainya. Nah, tentu yang paling dikuatkan adalah langkah pencegahan ini adalah bagaimana data-data keluarga dan aspek kemiskinan yang harus dimiliki oleh pemerintah. Pemetaan atas situasi yang tidak sejahtera akan memperlihatkan bagaimana intervensi dan layanan kepada mereka dalam berbagai sisi. Misalnya, saya lihat ya PKH misalnya, untuk program sosial ini ditujukan bagi mereka misalnya yang tidak sejahtera dan mereka juga ada banyak tanggungan, terutama anak-anak yang sekolah. Dulu PKH-PKA ya, untuk terkait juga pekerja anaknya ada di dalam gitu, supaya anak bisa ditarik, bisa sekolah dan ada anggaran yang bisa dibantu dari pemerintah. Nah, kalau melihat situasi hari ini justru keluarganya sendiri yang betul-betul tidak berdaya, maka kita lihat ya, sebetulnya yang dimaksud pekerja anak misalnya dalam sektor pertanian yang itu kemudian dengan orang tua membutuhkan keahlian yang diwariskan, itu sebetulnya tidak termasuk jenis pelanggaran yang sifatnya pidana gitu. Kecuali kalau memang juga pekerjaannya sangat berat, misalnya dengan kelapa sawit yang segitu kuat, jauh dari gunungan dan lain sebagainya, tapi dengan orang tua tanpa sekolah itu juga tetap melanggar ya. Tetapi yang sifatnya misalnya di sawah ya, lalu yang sifatnya perkebunan tidak harus dengan suasana yang begitu mencekam pada anak-anak gitu ya, dengan keluarga. Ada memang satu sifat-sifat usaha yang itu kemudian diturunkan atau diwariskan dan mereka dengan keluarganya. Tetapi tetap catatan kami tentu tidak boleh melanggar dan mencerabut hak anak. Situasi keluarga inilah yang harus menjadi pantauan gitu. Tentu tidak dibenarkan bagaimanapun keadaan keluarga dengan mempekerjakan, apalagi misalnya udah tahu dalam situasi dan kondisinya rentan terhadap eksploitasi, misalnya ada kelompok-kelompok yang merekrut misalnya jadi anak badut, jadi anak silver dan lain sebagainya, tapi mereka dibayar dari anak-anak ini, lalu orang tuanya juga mengetahui. Nah, cycle ini tidak ada excuse, tidak ada toleransi bahwa ini disebut eksploitasi. Dan saya kira turunnya dinas sosial, satpol pp dan lain sebagainya itu harus tetap pada situasi memberikan hak yang terbaik pada anak gitu, bukan dikejar-kejar, apalagi dibawa ke polisi dan lain sebagainya. Ini situasi
yang harus kita ajukan, bahwa ada lingkungan keluarga kritis yang memang seperti itu, tetapi harus serta-merta pendekatannya yaitu pembebasan dari hulu ke hilir, yaitu dari segi penguatan aspek keluarga dan kemudian juga aspek perlindungan terhadap anak. Jadi mungkin itu ya, di satu kritis ini orang tua ini tidak bisa kita toleransi, namun di sisi lain memang aspek perlindungan terhadap situasi keluarga yang kritis itu harus diberikan oleh negara. Baik, kita harapkan juga diskusi kita hari ini bisa membangun sebuah sistem yang bisa membangun pemerataan yang benar-benar bisa inklusif, bisa rata gitu, sehingga masyarakat pun juga bisa lebih melek tentang pemenuhan hak-hak anak. Terima kasih Bu Mariyati telah berbagi informasi bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih, sama-sama. Baik pemirsa, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan masih tentang meningkatnya jumlah pekerja anak di masa pandemi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.